Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi saudaraku, Sabtu Wage ya, dimanapun Anda berada. Ajar materi kali ini tentang meruat diri ya. Nah, ini cocok, sebentar lagi kita ini masuki suro ya. Tapi ya jangan nunggu suro ya, teman-teman Sabtu Wage ya. Untuk meruat diri yo ngenteni suro ya. Sedak selak energi negatif itu ya. Jadi kita bisa lakukan ruat diri itu ya mulai dari sekarang ya. Ruat diri dengan laku tirakat ya. Satu, Anda bisa puasa mutih ya. Jadi puasa mutih, makan ya, nasi putih, air putih per 24 jam ya, kali ya itu. Jadi misalnya saat ini jam 5 sore, besok jam 5 sore, itu satu hari, minimal 1 minggu ya. Kalau Anda kuat ya, kalau Anda ingin bersih itu ya minimal 1 minggu. Yang kedua, puasa Senin Kemis rutin ya. Ini puasa mingguan, ini bisa Anda kerjakan ya. Tidak kuat puasa mutih ya puasa itu Senin Kemis itu. 3, puasa ngerawat, makan buah dan umbi ya. Bisa terus puasa pati geni ya, puasa tanpa makan minum dan bicara selama 24 jam ya. Puasa pati geni itu 3 hari ya teman-teman ya. Minimal 3 hari ngebleng pati geni. Hanya tirakat ngebleng ya, tidak keluar rumah ya itu ya. Tidak keluar rumah dan tidak kontak dengan siapapun ya, itu 3 hari. Semangan gak mangan, gak ngombe, gak ono cahaya, pokoknya ngebleng pati geni. Ini was luar biasa, cukup 3 hari saja ya. Ketok demit, ketok sembarang kali nanti ya. Ketok masalahmu itu kena sihir, kena telu, kena santet atau apa itu gak kelihatan. Cukup 3 hari ya. Ya sulit ya, untuk puasa 3 hari sulit ya, tidak kerja 3 hari. Kalau Anda katakanlah kerja di pabrik ya sulit, ya minta cuti ya. Cuti tahunan itu diambil ya, terus Anda nyewa penginapan yang ada kamar tidurnya, yang ada kamar mandinya, atau di hotel, cocok wis ya. Puasa belum pati geni di hotel, pateni wis selama 3 hari 3 malam tidak keluar hotel. Kan di hotel itu kan akademik itu ya. Hotel itu kan tempat maksiat ya. Loh ya, hotel itu tempat maksiat ya. Digawe zina, kebanyakan kan seperti itu ya. Oh itu akademik cocok ya, gawe tirakat cocok ya, sehingga Anda akan mampu melihat dimensi lain ya. Puasa weton ya, puasa di setiap hari kelahiran ya, ini minimal ya 3 hari lah ya. Kalau sehari kurang ya. Lakunya mutih, tirakat tidak tidur semalaman ya. Puasa melek ya. Tapi digunakan untuk berzikir ya, untuk kontemplasi, berzikir, berendam di sungai ya, di sumber air ya, saat malam ya. Terus ziarah ke makam leluhur sambil mendoakan. Terus luatan ya, malam suro ya, 1 suro ya, tahun baru Hijriah ya. Membaca doa ruqyah sambil puasa ya. Jadi ruatan ini Anda puasa itu ya. Misalnya Anda terkena sihir, kena telu, kena santet ya, ruatan ya, sambil puasa ya, sambil puasa. Selanjutnya membaca wirid tertentu ya. Contoh istighfar ya, sholawat ya, hasbunallah ya 1000 kali. Membaca doa pembuka rezeki 40 hari berturut-turut ya.
Doa pembuka rezeki itu apa? Ya banyak macamnya ya. Anda bisa baca Asmaul Husna, Ya Fatah, Ya Rozak, Ya Fatah, Ya Rozak. Atau Anda bisa baca surat Al-Waqiah, Idza waqa'atil waqiah, liwaqa'atiha kadibah, hafidatur rafiah. Nah itu dibaca misalkan 25 kali ya. Nah, juga bisa selama 40 hari. Membakar dupa, kemenyan dengan doa tolak bala ya. Juga bisa ya. Melakukan ruatan rambut, memotong rambut sambil berdoa ya. Ini sebenarnya sugesti ya. Misalkan ya, ini rambut Anda, niat ingsun motong rambut, niat itu batinnya niat ingsun memotong kesialan, apes dan sebagainya. Tidak berbicara kotor selama tirakat ya, tidak menyentuh uang atau logam membaca Yasin malam Jumat 3 kali berturut-turut. Selanjutnya 21-40 pembersihan dengan media fisik, mandi kembang 7 rupa, mandi kembang telur, mandi air hujan pertama bulan Suro, mandi air sumur keramat ya, dengan niat ruatan. Misalkan 7 sumur, ini juga bisa ya. Goleo sumur ya. Ini tergantung ya Anda percaya tersugesti atau tidak ya. Cari sumur masjid ya, 7 masjid yang beda sumbernya ya. Yang masjidnya digunakan untuk sholat Jumat. Ini juga bisa untuk pembersihan ya, untuk terapi. Mandi air bunga mawar putih dan doa pemutus sihir. Minum air putih yang dibacakan ayat ruqyah. Ini juga bisa ya. Minum air putih, bacakan misalkan ayat kursi ya, 170 kali pagi sore ya. Terus juga mengoleskan minyak zaitun yang dibacakan doa ya, atau minyak apa ya sehingga pijet itu loh ya, minyak telon juga bisa, minyak kayu putih juga bisa, GPU itu juga bisa, tapi didoai dulu terus gawe pijet. Membasuh wajah dengan air embun pagi ya, membakar dupa khusus pembersih aura, sendang kinasih menyan Arab, menyapu rumah dengan daun kelor, menyiram rumah dengan air ruqyah ya. Nah ini ya, ini bisa Anda kerjakan dengan garam ruqyah ya, yang teman-teman sudah order itu ya. Nah itu bisa Anda lakukan ya, garam campur air bersihkan ya. Membakar serbuk dupa ya, bukur ya ini ya, sambil berdoa, menaburkan garam di setiap sudut rumah. Lah ini ya, garam yang Anda beli itu ya, itu bisa ditabur di rumah ya. Tapi akan lebih efektif itu ketika Anda gunakan itu untuk ngepel ya. Ambil satu ya, terus dibuat ngepel. Mandi su dari orang tua atau sesepuh, melepaskan pakaian lama sambil baca doa pelepas beban, minum air kelapa muda setelah puasa, membersihkan tempat tidur dari barang asing, membuat sesajen ruatan tanpa menyekutukan Tuhan, menyalakan lilin dan membaca sholawat sebagai penenang diri ya. Selanjutnya 41-60 ruat diri dari dalam, memaafkan semua orang yang pernah menyakiti, minta maaf pada orang yang pernah kamu sakiti, mengakui kesalahan diri sendiri dengan ikhlas, membaca istighfar 1000 kali selama 7 hari berturut-turut atau sampai Anda merasa ringan, membuat tulisan berisi kesalahan dan membakar sebagai simbol pelepasan, mengikhlaskan kegagalan masa lalu, melepaskan dendam lama, menyumbang harta sebagai bentuk penebusan dosa, menghapus foto kenangan buruk di HP ya, menulis niat baru dan doa pribadi, melakukan meditasi ya, diam selama 1 jam per hari, rutin menyendiri tiap malam untuk merenung,
menata kembali tujuan hidup dan prioritas, mengurangi makanan haram yang berlebihan ya. Artinya makanan haram dan makanan halal yang berlebihan. Tidak bergosip atau membicarakan keburukan orang. Membersihkan hati dari iri dan dengki. Menjauhi teman yang toksik yang melemahkan mental. Mendekatkan diri kepada alam, bertapa, camping ya, menyatu ya. Artinya refleksi alam ya. Melepaskan segala bentuk egoisme dan kesombongan. Selalu berzikir dalam hati saat sunyi. Selanjutnya 61 sampai 80. Ruatan spiritual keislaman ya, yang muslim ini ya. Membaca ayat kursi tiap pagi dan sore. Membaca Al-Fatihah untuk diri sendiri. Mengkatamkan Al-Quran sebagai bentuk penyucian. Melakukan sholat taubat. Sholat hajat 2 rakaat sebelum tidur. Rutin sholat tahajud setiap malam. Membaca surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas 3 kali setiap malam. Membaca surat Yusuf dan Maryam, pembuka aura dan kemudahan. Bersedekah untuk anak yatim atau fakir. Mendengarkan murotal untuk menenangkan batin. Melakukan sujud syukur setiap pagi. Mengisi waktu dengan zikir Hasbunallah, la ilaha illa anta, subhanaka. Membaca sholawat nariyah 4.444 kali. Bisa di pagi hari. Membaca doa Yunus atau menghadapi kesulitan. Membaca doa pembuka rezeki Nabi Muhammad. Menjaga wudhu sepanjang hari. Ya. Menghindari makanan syubhat, tidak jelas halal haramnya. Menghindari maksiat digital, konten negatif, game yang berlebihan. Mengikuti majelis zikir atau sholawat. Meminta restu dan doa dari orang tua. Selanjutnya 81 sampai 100. Cara ruatan modern dan energi positif. Menata ulang kamar tempat kerja agar tidak sumpek. Memelihara tanaman hidup di rumah pohon keberkahan. Membersihkan rumah dari benda bekas, sakit atau buruk. Menyingkirkan benda pusaka yang meresahkan. Membaca buku positif setiap hari. Menerapkan detox digital dari medsos ya. Menyumbang barang lama untuk membersihkan energi. Menulis jurnal syukur setiap hari. Berkumpul dengan orang-orang positif. Melakukan hobi yang menyembuhkan hati, melukis dan lain-lain. Tidak menolak ya, pertolongan orang baik. Tidak membicarakan nasib buruk berulang-ulang. Menyusun visi hidup baru. Membuat daftar afirmasi positif dan membaca setiap pagi. Rutin jalan kaki di pagi hari ya, sambil berzikir. Mengurangi makanan yang membuat malas dan lesu. Mendengarkan musik spiritual atau ayat Al-Quran. Berendam air hangat sambil membaca doa. Membersihkan kamar tidur sambil berzikir. Membuat perubahan kecil tapi konsisten untuk niat yang baru ya. Jadi pada dasarnya ya, ruatan itu ketika kita mampu menjaga ya spiritual kita, hubungan kita dengan Tuhan itu terjaga. Plus ono tambahan nih. Ketika itu bisa Anda terapkan, bisa Anda aplikasikan, itulah ruatan yang sebenarnya ya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga materi kali ini bisa bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu.